Bongkote tok lho ya. Bongkote tok. Pucuke kene tok. Iki Iki ora mlebu apa meneh iki lho. Ya, iki ora mlebu apa meneh bokonge. Iki tok bokonge gak mlebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek pangapunten nggih. Hari ini tanggal 17 Juni 2024. Kami akan mengadakan yang namanya syukuran dari tanaman inilah. Kemudian bisa menyebar sampai ke seluruh jambu petani jambu yang ada di Banyuwangi. Kita langsung tilik kepada beliau hari ini bersama dengan tim Paguyuban Buah Unggul Tirta Arum. Ini di Banyuwangi, lokasi ada di Tegalsari. Pangapunten kalih Pak Ponidi. Pak Ponidi, banyak sekali pertanyaan awal mula. Bagaimana ceritanya bisa mendapatkan tanaman ini? Monggo Pak, mriki Pak, pangapunten. Nggih. Nah, Jadi pripun? awalnya kita juga nggak ngira kalau awal seperti ini. Awal seperti ini, siap. Jadi seperti ini, kemudian jadi seperti ini, nggak ngira sama sekali. Siap. Pertama yang kita kondisikan waktu kita dapat bibit dulu, ini kan yang kita prioritaskan jambu kristal di awal. Jambu kristal dia sebentar ya, saya potong. Pertama kali tanam jambu di Banyuwangi adalah beliau dulu. Cerita awalnya kalau tidak salah ini dulu dari IPB. Iya. Diberikan beberapa tanaman, kemudian saya dapat informasi itu Pak Kadim. Kemudian Pak Romo Dames sama Romo Sukaji yang tanam. Informasi terakhir saya dapat milik beliau sudah ditebang. Jadi ada yang jadi kayu untuk rumah. Ya, untuk rumah, jadi rumah. Jadi rumah. Dan ini punya jenengan masih ada sampai sekarang. Ya, bakal. Sampai jadi cikal bakalnya tanaman jambu yang ada di Banyuwangi. Iya. Makaten. Jadi gini ceritanya dulu. Saya itu baru lihat, baru dengar. Oh ternyata masih ada. Akhirnya ini harus diruat, istilahnya disyukuri. Dari sinilah tercipta Buah Unggul Tirta Arum. Beliau tadinya mau menolak. Iya, saya pikirkan gitu. Monggo. Nah, nggak bisa sama jenengan ketika jenengan menyampaikan ini lah. Masa nggak bersyukur Mas? Saya nggak bisa ngomong apa. Nah. Sudahlah, iyalah. Tak sempatkan waktu ini. Harusnya petani-petani jambu Banyuwangi berterima kasih sama jenengan. Bukan berterima kasih kepada bonsai, bukan. Terima kasih sama jenengan. Sampai tercipta terkenalnya dulu buah naga. Iya. Sekarang jambu citra Banyuwangi. Iya. 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 Monggo ceritakan bagaimana sih awalnya. Ini usia tanaman berapa? Iya. Pertama kali tanam tahun berapa? Dulu ini dikasih bibit. Yeah. Pertama ini saya kan penekun, bukan ahlinya pertanian, bukan di bidang pertanian. Yeah. Saya bertemu dengan teman ditawari. Yang pertama itu sampai tak bawakan jambu kristal, bibit jambu kristal. Pilih sama pilih jambu kristal merah apa kristal putih. Saya milih putih. Gitu. Jadi booming sok Banyuwangi dulu. Waktu ditawari jambu ini ada bibit 3. Ini ternyata satu hijau, yang 2 merah. Yang punya Mbah Dames itu sudah dipotong jadi rumah itu. Ini saya pilih yang merah. Nah, kalau jambu airnya saya pilih yang merah, jambu kristalan saya pilih yang putih. Sama sekali di luar pemikiran saya. Kalau kristal itu memang saya tekuni, saya bina. Saya ada pembinaan ke petani langsung. Kalau kristalnya, yang di luar pemikiran saya ini justru nilai ekonomi tinggi tapi nggak terpikir. Nah, siap. Gitu. Siap. Nah, terus ini kan saya tanam ini sudah mulai dari 2011. 2011, 14 tahun. Nah, ada yang ngomong begini dan begitu. Kalau yang lain memang disempurnakan sama teman-teman. Masalah perlakuan itu teman-teman, wah begini inovasi begini dan begini, akhirnya bisa menghasilkan, bisa produksinya itu maksimal. Siap. Nah, tapi benar-benar di luar pemikiran saya. Siap. Nah, kalau saya dulu kan bisa sih nambah-nambahi di luar musim, tapi nggak seperti sekarang ini. Ini mengakui kalah lah dari petani pemula gitu. Ya.
pemula tapi justru terakhir. Pemula tapi justru terakhir gitu. Pemula justru menjadi yang terakhir. Cuma kalau untuk mematahkan statement bahwa jambu ini ketika usia itu tua tidak produktif, Ya, monggo dilihat sendiri. Siap. Semuanya seperti ini. Ya. Jadi ini bahwa petani jambu itu sekali tanam sebenarnya bisa puluhan tahun. tergantung perlakuan bagaimana. Tergantung nih, perlakuan. Ini loh Derek nggih. Nggak masalah karena memang beliau awalnya tidak tahu bagaimana tekniknya. Ya. Seperti yang dilakukan di usia 7 tahun di daerah Sembulung. Ya. Kan rimbunnya Ya, luar ya, biasa. Ini usia 14 tahun karena memang tidak tahu tekniknya. Joko lorone dilangi loh. Sudah. Joko lorone dilangi. Akhirnya dilakukan namanya topping. Ya. Kan nggih. Tapi ini adalah suatu sejarah menurut kami Bensai, juga termasuk teman-teman daerah-daerah petani jambu citra Banyuwangi. Kalau hasil tonasenya nggak usah disebutkan, pasti semakin tua umurnya semakin besar pohon, hasilnya semakin luar biasa. Tergantung dari perlakuan. Kalau kecil bisa 20 kilo, kalau besar dia bisa 2 ton. Iya, itu. Jadi jangan, bener-bener, Mas, itu tadi Mas. Hasil-hasil yang sekarang ini saya cukup bangga aja lah. Saya seneng ya. Saya seneng ketika paling enggak saya ada kontribusi ke petani-petani. Kalau dulu saya mendampingi langsung, tapi sekarang pendampingan dilakukan teman-teman yang memang ahlinya ya. Sebenarnya bukan ahli Bensai, bukan ahlinya ya tapi bukan suhunya. Ya, mengajari saja sudah teknik yang benar bertani seperti itu aja. Iya. Jadi hasilnya semakin baik. Jadi kayak sekarang ini malah semakin semakin dari kristal, peralihan dari kristal ke jambu citra ini ternyata justru lebih baik. Uangnya itu juga lebih besar. Cuannya lebih besar. Cuannya lebih besar. Ini pertanyaan. Gitu. Jambu citra cangkokan pertama ini adalah yang tanam Pak Sodi. Oh, dulu saya ingat itu. Begini, Mas Sodi itu ke sini. Ya. Beliau itu di rumah toleransi. Beliau itu kan naik sepeda Win. Naik sepeda Win, beliau itu naik Win. Hampir ke sini. Coba kamu tak petikkan jambu ini pas berbuah, kamu makan ini. Itu Mas Sodi. Dia kalau makan tuh karena jambu ini nih jarang yang tahu dan memang luar biasa bagusnya hasilnya buah ini. Dia makan saja hati-hati kayak nggak mau kehilangan. Teko mau nggak apa sih Bang? Gitu. Karena tak kasih hanya beberapa biji memang bagus jambunya. Jadi Mas Sodi bisa ditanya mungkin kenang-kenangan waktu duduk di sini di depan rumah saya ini mau makan saja sangat hati-hati. Siap. Gitu. Karena sudah telusur, Jadi kami mengawali ini di 5 tahun kemarin. Di 5 tahun kan rata-rata usia pemula tanaman jambu adalah 5 tahun. Jadi mbahnya mbah. Terus yang banyak sekali juga yang di sini ini usia berapa? Oh itu kan ini punya saya juga ini sekitar usia 5 tahun atau 6 tahun tapi dulu itu saya pot cuma di planter 2 meter apa 1,5 meter itu jaraknya itu ternyata ini jadi hutan terus tak kembang tak kurangi tapi tetap produksinya luar biasa. Boleh ayo lihat ke sana. Juga dari indukan yang sama itu siap indukan yang sama Lur. Boleh sampai gak disyukuri jadi wong Jawa ojo lah. Wong desa lho masa syukuran gak gelem ngono lah aku ya repot gak gelem. Monggo kita lihat ini adalah indukan. Itu yang di dalam ada daerah-daerah petani yang lain. Ini di pot. Daerah petani yang lain. Pak. Ambruk saja kembang ya. Ini dari buah yang sama. Ini Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tadi Indone kan singkilan beliau awal. Beliau. Ini Mas ya, saya nggak gedubrus ini. Ini baru 2 minggu yang lalu satu pot ini. Ini kalau 1,5 juta dapat. Satu pohon. Satu pohon ini kalau 1,5 juta dapat. Nggak gedubrus aku Pak. Ya gedubrus. Nggak gedubrus. Buktinya sekarang baru kemarin buah. Kenapa sekarang kok ada pecah bunga dan merundus lagi? Tandan usuk lah. Tandan usuk kalau orang Jawa bilang. Ya itu. Jadi produksinya. Ini Pak Hajianto sama Bang Somad, sini lah Bang Somad Ijan yang kemarin makan jadi guyonannya orang-orang ya beliau ini loh. Makan di pohon bersama beliau. Sebenarnya apa mego jadi. Itu tuh yang Pak Asrofi. Oh ngerti Pak Asrofi. Ini loh Derek Ini adalah awal
yang tadi kita kunjungan pertama, indukan tanaman awal sampai terciptanya buah unggul Tirta Arum. Kalau tidak disyukuri, yang bisa menghidupi, kalau mungkin tidak ada beliau, kita nggak kenal Jambu Citra Lunar. Melalui Pak Sodi, Romo Sukaji sama Romo Damis. Itu Pak Sodi datang. Apa boleh diceritakan pengalaman lagi? Boleh, silakan. Saya Pak ngambil bibit dari Tulungagung, jumlahnya 100 pohon ya, jumlahnya 100 pohon, harga 40.000 belum ongkir. Saya tanam di sawah itu semuanya tidak ada yang benar. Maksudnya dulu itu untuk koleksi-koleksi, ternyata mboten benar. Justru melupakan loh, apa niku mboten percaya diri kali bibitnya. Kalau pikir mereka ini suaranya kan ternyata tidak. Ternyata lebih bagus dari sini ya Pak. Wong salah semua itu. Salah Bibit dari semua. 100 semua satu pun tidak ada yang sisa. Kalau babat kabeh. Saksine enten. Jadi memang cikal bakal nggih teng mriki riyen anu niku awal mulane Citra niku. Jadi lek urang cerita dari sana itu wis awal mulane masuk kaji yang sekarang berapa ribu itu dari sini awalnya. Ponijen dari. Oh ke sini. Pak. Kami sing anggoten bibite Pak Ponijen. Lah, Pak Ponijen itu asli bibitnya dari saya. Jadi gini, ceritanya tuh gini yang saya telusuri nggih, yang saya telusuri. Awalnya memang dari 7 pohon. Nggih. Kemudian dicangkok, termasuk punyanya beliau pun. Nggih. Juga masih indukan awam bayi lah. Lagi jenengan tadi bilang bayi. Tidak ada Pak yang meleset satupun. Ya. Jenengan niku nggih, putune mawon dicangkok nggih dadi persis wali. Itu hebatnya. Satu pun nggak ada yang meleset. Kecuali kadang kita diakali sama gini. Dianggapnya Citra Banyuwangi, nggak taunya dia okulasi. Ada di daerah mana? Saya sebutkan sebagian ada di Tegal Delimo, sebagian ada di Purwoharjo, itu adalah okulasi. Makanya saya berani bilang, hati-hati untuk membeli bibit Jambu Citra Banyuwangi. Ya. Tanyakan sama ngapunten, bukan saya menyombongkan bonsai. Tanyakan sama bonsai, akan saya tunjukkan petaninya. Beli di sini, itu originalnya. Ya. Original. Karena Jambu Citra itu ada 27 jenis. Okulasi nggak jamin. Jambu niki kan gendut. Perbedaannya gendut. Bokongnya ini gendut. Sampelnya Ada Sampel buah habis panen. saya Pak. Sama kados Pulau gadane Wau gimana? Enten, iya, enten. Ayo lihat yang sebelah boleh. Oh bukan. Nih. Ini kumpulan sama beliau dulur hari ini memang kita sengaja tasakuran tengah bunten. Maca dalang loh. Waris nih. Alhamdulillah. Sesepuh. Pak Ketua. Nah ini. Ini sampelnya. Sini aja Pak, monggo Pak, sambil lihat di sini. Bandingkan sama gelas aqua itu Pak. Ini lur, hasil buahnya nggih. Kalau kau pengen tahu sampelnya ini buah. Ini bobotnya berapa gitu? Gak cakep ya. Jadi untuk membeli bibit Banyuwangi harus hati-hati nggih. Tidak sembarangan. Iki bongkote tok lur ya. Bongkote tok. Pucuke kene tok. Iki ini ora mlebu apa meneh iki lho. Ya, iki ini ora mlebu apa bokonge. Iki ne tok bokonge gak mlebu lho. Itu Jambu Citra Banyuwangi ya. Jambu Citra Banyuwangi kayak gini nggih. Apakah hanya satu tok? Oh, berai banyak. Enggak ada nanti untuk selamatan. Ada lagi untuk selamatan kata beliau. Siap. Cak, ini ada sesepuh-sesepuh kita juga. Mungkin di wawancara juga boleh. Bagaimana nanti kesan-kesannya gitu, Mbah itu. Mas itu. Oke, mungkin siang. Oke. Ngapunten. Kita tutup mungkin ini dari turun ya. Kita ada Pak Jumati, Pak Waras. Ini hanya perbincangan sedikit sejarahnya. Sejarahnya. Tadi beliau harusnya dari petani jambu Banyuwangi itu berterima kasih sama beliau. Dan tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang kenal. Beliau sendiri tidak pernah merasa tidak sehebat ini Jambu Citra di Banyuwangi. Iya. Betul. Benar. Sejarah tidak tertulis, tapi saya tunjukkan di sini
Assalamualaikum. Dari Malang, Pak Dwi. Oke, Pak Poniti, terima kasih banyak. Mungkin itu aja, nggih. Hari ini yang penting kita mengadakan tasakuran, nggih. Nggih, siap. Ngeruat tanduran. Nggih. Niku. Nggih. Alhamdulillah, nggak ada lagi. Monggo pinara. Nggih, monggo pinara. Siap. Monggo pinara. Nggih. Itu nggih. Dulur-dulur nggih. Pak, Nggih. sudah kita tutup Nggih, nggih. nggih. Habis ini kita langsung acara untuk tasakuran nggih. Nggih, siap. Salam petani bonsai kebal itu. Saya dari Adipati Opik bersama beliau Pak Poniti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Nggih.